Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita ada pekerjaan. Ini pompanya kita tidak ikut masang. Dulu hanya pernah memperbaiki ini, ganti tusen klep teman-teman. Dan kita setting ini dulu tabungnya karena tidak mengalir, ternyata waktu itu tidak ada tekanan sama sekali. Pompa ini untuk pemakaiannya langsung ke kran, jadi hidup matinya pompa ini berdasarkan buka tutup kran, artinya menggunakan otomatis pressure switch. Itu teman-teman yang perlu dipahami. Dan secara teknis memang konstruksi seperti ini kalau dipakai sebagai pompa yang hidup matinya ikut kran, atau kalau ngisi toren memakai pelampung yang artinya memakai pressure switch, itu kita punya tugas tambahan, yaitu mengecek tekanan tabungnya. Kebetulan yang pernah saya tangani, saya alami, kalau tabungnya Grundfos itu nggak tahu, insya Allah awet gitu teman-teman, pentilnya nggak gampang bocor. Kalaupun bocor terus tekanan tabungnya ini nol, akhirnya kan balonnya mengembang penuh. Itu kalau punya Grundfos, membran balonnya itu tidak pernah saya mengalami pecah gitu. Kalau Shimizu atau merek-merek lain rata-rata pecah karena mengembang full ya, balonnya kan kecil, itu mengembang full akhirnya pecah. Jadi itu memang bukan teman, kesalahan tukang. Ibunya tadi juga menyampaikan ke saya, itu dulu yang memilihkan pompa tukangnya, tidak ada masalah Bu. Kalau memang ini merek Grundfos, insya Allah tabungnya saja itu insya Allah aman. Tapi kalau merek lain, kalau dipakai hidup matinya itu memakai kran, insya Allah ya kita harus ngecek ini, selalu mengecek ini tekanan dari tabung ya. Kalau tidak konangan akhirnya tabungnya tekanannya nol, balonnya mengembang penuh, pecah, terisi air, akhirnya cetak-cetek. Setelah cetak-cetek biasanya korbannya impeller pecah itu. Yang cocok ya yang cocok, semua pompa sebenarnya cocok, tapi kalau menurut saya yang model Japanese style itu ada AVC nya, itu insya Allah kita tidak ada maintenance, ada tapi low maintenance gitu. Selama AVC nya berfungsi menghisap air yang lebih rendah dari pompanya, itu tabungnya itu akan selalu terisi angin secara otomatis. Itu saja. Jadi kalau pemilihan pompa langsung ke kran, kita usahakan memakai yang model Japanese style saja. Kalau yang ini nggak apa-apa, model seperti Italian style ini ya, tapi tabungnya diganti punya Grundfos gitu aja. Tapi yang penting mau pakai merek Shimizu pun tidak ada masalah, selama kita ya punya effort, ini ada effortnya mengecek tekanan ini. Ini kata ibunya kemarin otomatisnya tidak bisa mati, tapi saya cek dulu dan ibunya baru nelpon, problemnya katanya sebelumnya cetak-cetek. Insya Allah saya sudah bisa simpulkan ini pasti tekanannya habis. Langsung aja kita tes. Ini kebetulan output dari pompa ini langsung bersambung dengan PDAM, jadi gantian aja. Kalau PDAM mati memakai pompa, tapi sehari-hari memakai pompa beliau. Jadi ini kalau saya buka stop run ini, karena sekarang ini saya minta dimatikan karena kemarin katanya pompanya nggak bisa mati sendiri, beliau memakai PDAM. Nah ini kalau saya buka berarti air PDAM masuk ke pompa. Nah itu tusen klepnya kalau bocor ya bisa masuk ke dalam sumur. Harusnya sini dikasih cek valve juga teman-teman, klep satu arah. Nah ini sudah ada tekanan dari PDAM, nggak tahu ini akurat tidak ya jarumnya, tapi ini udah masuk. Kita lihat di sini di tabung ini, iya ini insya Allah membrannya, balonnya sudah pecah. Karena apa? Karena tabungnya sempat kehabisan udara, jadi nol, akhirnya tekanan air itu membuat balonnya mengembang full. Udara kan di luarnya dari balonnya, tapi di dalam tabung, akhirnya pecah, akibatnya cetak-cetak. Tapi ini saya mau tes dulu, kata beliau tidak bisa mati. Nah, tidak bisa mati itu kemungkinan kipasnya
pecah ya, karena cetak-cetak katanya mengalirnya sempat kecil. Oke, saya colok dulu. Dari suaranya kelihatan, kalau kipas tidak. Oh, naik. Kita ada keran ini di sini, bisa kita lihat nanti. Ini keran kontrol ya teman-teman, cuman dipasang di sini. Jadi sebelum stop keran, jadinya ini gak boleh ngelos-ngelos Bu, gitu kita bilang. Karena harusnya keran kontrol ini ya sesudah stop keran gitu. Kita tes, kita ngorok. Kita buka dulu. Sepertinya bagus. Kita tunggu dulu karena dia ada air. Kita biarkan mengorok. Nah, itu kalau tidak ada udara ya, langsung naik gitu, set. Kita ngetes jalan cukup pakai jari ini. Nah, kalau tekanan Pak, saya tekan pakai jari ini kuat, insya Allah ini hanya sekitar 30 PSI gitu teman-teman kalau saya. Nah, sepertinya mata jetnya buntu ini. Kalau jet normal itu kita nggak kuat ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan itu benar ya itu apa jarumnya. Kenapa? Bisa jadi hari ini sangat dangkal sumurnya gitu teman-teman. Jadi pompa jet ini sebenarnya mata jetnya tidak bekerja. Bentar saya tutup pakai tangan. Kalau dia sampai 40, insya Allah tangan saya nggak kuat. Nah, ini kayak pompa ini aja teman-teman, apa semi jet atau pompa semut dangkal yang 100 watt gitu. Nah, sepertinya mata jetnya ini teman-teman setengah buntu, tidak buntu total, karena di sini permukaannya sebenarnya tidak sampai 9 meter permukaan air dangkal. Cuman karena orang udah biasa lah masang pompa jet itu untuk diukur dari kedalaman sumur. Tapi ya memang kalau di sini kalau kemarau itu permukaannya tanggung 8 gitu teman-teman, 8,5. Akhirnya pompa jet dipasang, padahal ini juga terlalu besar ini. Yang jelas ini kelihatan setengah buntu mata jetnya. Mudah-mudahan itu akurat ya teman-teman. Makanya pompanya tidak bisa mati secara otomatis ya, karena tekanan off-nya itu kalau standarnya pastinya sekitar 40 PSI baru off. Nanti kita lihat dulu, saya turunkan dulu settingnya. Tapi ini yang jelas mata jetnya buntu dan tabungnya ini membrannya sobek ya, ini berisi air. Harusnya air itu ada di dalam balonnya, tidak keluar dari sini. Nanti ini juga saya sampaikan ke pelanggan bahwa ini membrannya jebol, tabungnya, kemudian mata jet juga setengah buntu atau retak gitu aja. Karena nozzle itu bisa juga seperti itu. Kalau yang model kuningan kropos ujungnya, kalau yang model plastik retak. Kalau yang kuningan itu di ujungnya geripis, lama-lama diameternya membesar. Kalau yang plastik rata-rata putus di dratnya, di nozzle jetnya itu. Jadi ini juga untuk menunjukkan teman-teman bagaimana apa kita melepas ini dengan hati-hati ya, karena sering kita itu kaget, malah pernah kita hampir
kecemplung sumur bersama tabungnya, karena posisi pompanya di pinggir sumur gali. Kita berasumsi ini kosong. Nah, padahal kalau sudah membrannya sobek, dia penuh air. Nah, seperti ini, man. Dan ini artinya sekitar ya berapa ini? 20 liter, teman-teman. 20 liter, 19 liter air ya. Kaget, sangat berat, gitu, teman. Coba saya buka, saya tunjukkan pada teman-teman kalau ini sudah sobek. Saya bongkar aja sekalian membrannya. Teman-teman, untuk melihat apakah balonnya atau membrannya sobek atau tidak, itu sebenarnya tidak perlu. Jadi sudah cukup dari sini, teman-teman. Karena teman-teman sudah mengetahui konstruksi dari model pressure tanknya, ada bladernya ini. Ini bagian tabung seperti ini, teman-teman. Balonnya ada di dalam. Balon itulah yang mulutnya berhubungan dengan air. Yang di luar balon dan di dalam tabung, dibatasi dinding tabung, itulah udara yang berhubungan dengan pentil ini. Jadi selama balon ini tidak sobek, air pasti tidak akan masuk ke dalam tangki ini. Itu aja. Jadi melepas ini sudah pasti, ini harus siap. Ini sangat berat. Nih. Tinggal kita pompa aja, teman-teman. Karena tidak perlu kita buka. Pompa di sini bisa nyimpan angin lagi, tidak, itu aja. Nah, ini warna kuning itu karena karat. Apa? Ya berarti sudah masuk ke bagian luar dari membran, bersentuhan dengan dinding tangki ini yang dari plat, gitu, teman-teman. Makanya kalau teman-teman mau awet diisi nitrogen supaya tabung ini tidak berkarat. Atau sebelum dipasang membrannya, boleh ini dicat dulu bagian dalam pakai pilok, gitu, teman-teman. Intinya kalau pakai nitrogen itu tidak ada uap air, gitu, teman-teman. Jadi meminimalisir karat, gitu aja. Oke, teman-teman, saya buka saja. Ternyata memakai kunci tas 13 nih, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 6 baut untuk pelendesnya pressure tank ini. Tabung udara, tabung angin. Jadi nanti saya juga harus lebih banyak ini penjelasannya, karena ibunya tadi memang bingung, terus ya gusar gitu ya, teman-teman. Pompa sering rusak gitu ya. Memang bisa jelaskan, kalau pompa dipakai langsung ke keran itu memang ya punya potensi seperti itu ya. Otomatisnya pasti yang pertama kerjanya itu yang paling utama, dan beban di tusen klep. Nah, tusen klepnya saat mati kan mendapat tekanan yang sesuai tekanan off dari pompa 2,4, 2,8, 40 PSI. Kalau 45 PSI insya Allah sudah 3 bar itu, teman-teman. Setara tinggi toren 30 meter. Tuh geraknya, teman-teman. Kalau udah kuning ini sudah pasti ya kan, bagian luar dari tabung ini sudah berhubungan dengan bagian luar dari membran ini, sudah berhubungan dengan ini. Iya, ini teman-teman sobeknya. Sobeknya bukan tanggung-tanggung ini. Mantap. Ini saya rakit kembali, teman-teman, karena saya harus nunggu persetujuan ibu juga. Nanti kita ada penjelasan cukup panjang lebar. Sambil kita tunjukkan, ini kanan kosong ya. Ya karena sudah sobek membrannya. Coba kalau kita pasang itu seperti apa. Biasanya, teman-teman, kalau dengan tabung yang kosong itu pompa tidak akan mengalir. Yaitu karena kan dia ngelos gitu, teman. Ngelos ke sini dulu, tidak ada yang dikirim ke pipa dorong. Itu sering saya menemukan kasus seperti itu, hanya karena ngisi toren saja sebenarnya. Yang harusnya tidak perlu tabung karena otomatisnya memakai radar, tapi tabung dari toko dipasang ternyata itu tidak ada tekanannya. Ya langsung aja saya kasih dop itu. Modal 5.000 selesai. Itu salah satu cara, teman-teman, untuk mengetes pompa jet seperti ini. Pasang dop aja supaya benar-benar tahu apakah fungsi atau tidak. Kalau ragu ya ini, kalau ada membrannya masih normal, dipompa kerasnya gitu aja dulu. Karena kalau ngelos pertama, walaupun di sini stop kran, dia udah terlambat, sudah masuk ke tabungnya dahulu. Coba saya pasang dulu tabungnya.
maka dia nanti bisa langsung mengalir. Apalagi di sini ada T lagi teman-teman, ya pipa kosong lah, harusnya stopkan itu ya sedekat mungkin di keluaran gitu teman-teman. Coba kita tancapkan, stopkan satu tutup keluaran. Nah, kita bisa naik ya teman-teman. Nah, ini bisa dikomplain pelanggannya, tadi bisa mengalir sekarang tidak mengalir. Itu bisa teman-teman, tapi nunggu lama gitu. Tapi kalau permukaan airnya sangat dalam itu gagal. Ini bisa karena apa, dia akan mengisi tabung dulu, karena ini cukup dangkal walaupun mata jetnya tidak berfungsi. Tapi kalau yang permukaannya dalam yang mengharuskan mata jet berfungsi, kita akan mengalir. Jadi ini masih bisa mengalir tapi nabung dulu. Kalau langsung dipakai tidak akan bisa, langsung hilang. Katakanlah coba saya buka ya teman-teman. Kita kosongi lagi dulu, kita matikan dulu sampai 0 lagi. Kita coba start dari 0 tapi langsung keran buka. Nah ini sekarang berfungsi, ini pressure tank ini teman-teman, ada udara tapi nanti hilang udaranya lama-lama. Jadi pompa ini bekerja sebagai sumur dangkal karena permukaan airnya juga tidak dalam kalau musim hujan di sini. Kita tunggu biar benar-benar habis. Sebenarnya nggak habis ya karena kerannya lebih tinggi dari tabungnya. Jadi sudah ada air ini di tabung ini. Ini pompa ini masih bisa mengalir ya, karena apa? Karena permukaan airnya dangkal gitu. Tapi kalau benar-benar permukaannya sesuai standar pompa jet, yaitu di lebih dari 9 meter permukaan air yang mengharuskan mata jet berfungsi, karena tadi ini kan mata jet berfungsi, maka tabung yang kosong tadi tidak akan bisa membuat mengalir kalaupun mata jetnya normal, jadi maksudnya teman-teman. Jadi ini bekerja sebagai pompa sumur dangkal, mengandalkan isapan aja, ini kevakuman dan sirkulasi air. Nah, ngorok gitu teman. Lama-lama tapi mati. Nah, karena sudah di tabungnya habis. Ya, begitu ya teman-teman. Tidak bisa, saya tutupnya dulu. Ini air pancingan malah udah habis teman-teman. Nah, saya pancing lagi pakai ini teman-teman. Ini kan ada aliran PDAM, mesin jok meterannya buat mancing. Itu sudah mulai naik, bisa saya matikan PDAM-nya. Apa tekanan maksimal teman-teman, tapi bisa sampai 30. Ini masih udara bagus ya teman-teman, pressure tanknya benar-benar normal ini.
tapi sering pemakaian nanti udaranya akan keluar, hanya pakai balon tadi. Nah kayaknya sudah sampai itu, sudah segitu aja 30 PSI, makanya otomatisnya tidak akan mati karena satu otomatisnya insya Allah off-nya di 40. Ini saya sambung lagi teman-teman videonya, karena ibunya barusan telepon, katanya airnya sih masih cukup kencang. Kalau biayanya tadi saya sampaikan cukup besar karena mengganti tabung, membongkar pipa, atau kalau kita coba sirkulasi balik, tapi menurut saya lebih baik dibongkar saja karena memang sudah lama sekali tidak dibongkar. Biayanya cukup besar, tapi beliau mungkin punya pertimbangan lain, minta diturunkan saja settingannya otomatis. Nah, insya Allah bisa teman-teman. Jadi dia maksimalnya kan di 30 itu tadi, kita turunkan tekanannya, setting otomatisnya seperti ini teman-teman. Jadi ini saya hidupkan lagi biar benar full di mana tekanan maksimalnya, apakah bisa nambah. Oke, sepertinya itu sudah maksimal. Saya matikan dulu, nanti kita kurangi di pir yang kecil saja, settingan baut yang pir kecil, karena itu untuk off nya teman-teman. Nah, kendori baut yang kecil sampai nyepret, pir kecil. Kalau ini bebas tapi belum jepret, pir besar dikurangin juga. Wah, ini berarti pir besarnya ini teman-teman. Sambil kunci dulu, dicabut ya teman-teman, stop kontak stekernya. Sampai dia bisa jepret off. Perlu nanti hanya mengandalkan pir besar saja. Nah itu teman-teman sudah jepret, dikurangi lagi sedikit untuk jaga-jaga. Nah, nanti on-nya di berapa bisa terlihat. Saya buka keran ini teman-teman, di berapa on-nya. Diusahakan di 20 ya teman-teman, biar nggak terlalu rendah. Ya cukup teman-teman, itu cukup itu. Tinggal kita coba off-nya. Saya tancapkan lagi. Ya, bisa mati. 30, nanti dikurangi sedikit lagi ya teman-teman, jaga-jaga. Kita coba dulu on-nya. Lebih amannya kita kurangi sedikit. Ntar saya cabut dulu. Kendori 1 putaran lebih amannya. Jadi ini sawah hanya diferensial dari pir besar saja, sekitar 10 PSI. Seperti itu yang saya tahu.
diferensial dari pir besar itu sekitar 7 atau 10 PSI. Saya tancapkan lagi, buang dulu biar on. Nah, tek gitu ya, 19 itu teman-teman. Oke, cukup gitu. Saya tancapkan lagi. Ya, di 29 sudah off, insya Allah aman. Mudah-mudahan dengan model ini nanti kadang-kadang kotoran itu juga bisa lepas teman-teman. Dengan model apa, hidup mati secara pressure itu, kalau itu bukan masalah retak ya di nozzle-nya, kalau hanya sekedar tersumbat, biasanya dengan model hidup mati itu bisa terlepas. Semoga itu aja, karena harapan ibunya sementara pakai ini dulu aja begitu, karena masih cukup katanya tekanannya, karena hanya keperluan water heater, sedangkan tekanan air PDAM itu tidak mampu untuk water heater gasnya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.